إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وبئس المرتد. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi Asyahidani Fayustaratu kaunuhuma rajulaini Hurraini adlaini Basiraini sami'aini Ya'rifani lisanal muta'aqidin. Hadirin sekalian, kita bicara masalah rukun nikah yang keempat terakhir. Rukun nikah yang keempat adalah dua saksi. Walaupun memang kalau nikah saksi banyak. Ini saksi yang betul-betul menyaksikan. Pertama, orang yang merdeka. Kita merdeka namanya, bukan budak. Orang yang adil. Dan juga orang yang bisa melihat. Dua-duanya melihat dan juga mendengar. Dua-duanya enggak tuli. Ya'rifani bilisanil mutaqidain. Yang dua-duanya mengetahui, paham apa yang dilaksanakan, apa yang diakadkan kedua belah mempelai. Kebanyakan kalau kita saksi, kebanyakan dia. Andai kata mendua orang, itu wajib orang yang adil. Orang yang fasik agak sah. Orang tukang mabok misalnya, itu nggak sah jadi saksi. Atau orang budak lagi juga nggak sah, karena dia nggak dengar. Kata sama itu, dengar. Tapi alhamdulillah kalau di kita, di samping saksi yang dua orang, juga banyak kita menjadi saksi, puluhan orang, ratusan orang. Itu yang ada pahalanya kalau menghadiri dalam pernikahan. Itu ibadah apa aja itu? Akal muslim situ. Apa kalau dipanggil, diundang, wajib datang kalau untuk bahan di dalam pernikahan. Apa jadi saksi langsung atau memang saksi undangan ya. Jadi kalau saksinya nggak benar berarti nggak sah. Bagaimanapun kalau nikah nggak sah ya repot pengantin ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha lillah bil waliyin mursyid wa syahidai adlai wa makana amma kana nikah wa ala ghairihi pada batil. Nabi bersabda, tidak sah nikah kecuali dengan ada wali. Mari kita jelaskan wali ya. Apa dari bapaknya, ada kakaknya atau paman dari bapak.
atau dari hakim kalau memang nggak ada yang lain, atau ada cuman bapaknya nggak mau nikahin boleh. Dan juga harus ada saksi yang adil dua-duanya itu. Jadi kalau berarti nggak dua-duanya nggak ada, nikahnya dianggap batal, berarti nggak sah. Ya alhamdulillah di kampung kita sudah cukup ya, saksinya lebih dari 2 bahkan kadang-kadang 2 orang menjadi saksi. Yang inti harus ada 2 yang betul-betul ngerti. Itulah masalah nikah. Langsung paslun fi zikri ma yajri bainaz zawjain. Pasal dalam menjelaskan, menyebut apa yang terjadi di antara 2 suami, antara laki dan bin. Ini bisa dibahas. Akhraja Muslim wa Abu Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila bratihi wa tubdi ilaihi summa yansuaduhuma sirra sahibi. Kata Nabi, orang yang paling jahat, manusia yang paling jahat di sisi Allah pada kiamat nanti, itu seorang laki-laki yang bergaul kepada istrinya dan istrinya bergaul kepada suaminya. Kemudian kedua itu membeberkan rahasia keduanya. Jadi lakinya, bininya ngomong yang nggak enak, ya enggak? Ngomong sama orang, bini gua mau ambil, gua pakainya enggak. Artinya udah nggak enak, amlu lah. Ya. Haram. Itu kan manusia paling jahat dari kiamat itu, ya. Atau bini yang ngomong, laki gua udah letoy. Udah nggak ada anunya, masih leleran mulu katanya. Jadi lakinya diomong-omong, atau ponyanya orang gede katanya. Itu termasuk haram. Itu termasuk manusia yang paling jahat nanti di hari kiamat. Nggak boleh. Laki kayak mau perempuan kayak jangan diomongin masalah rahasia kita berdua mau enak mau kagak, udah telan aja udah. Jangan kayak diomong-omongin, bini kita ngomongin kita pun ngomongin. Kita kan termasuk kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki perempuan juga termasuk libas, pakaian untuk menutupi suami, dan suami pun juga pakaian untuk menutupi istri. Jadi saling menutupi itu. Jadi jangan rahasia yang nggak enak itu dibuka-buka. Nah itu kita termasuk jahat ya. Wa ahadun an Asma wa Ahmad wa ahadun an Asma binti Yazid annahum kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal rijal wan nisa'u qu'udun indahu faqala la'alla rijalan yaqulu ma fa'ala bi alihi wa la'alla imratan yukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Pasal kutu al-qaum faqultu wallah ya Rasulullah innahum la yaf'aluna
wa la yaf'alna wa innahunna la yaf'alna qala fala taf'alu fa innama mithlu dzalika mithlu syaiton laqiya syaitonatan tarsiha wan nafs yadzurun. Dari Asma bin Yazid, ini seorang perempuan, pernah bersama Rasulullah, dan waktu laki-laki kumpul, laki banyak, perempuan juga banyak, berkumpul. Maksud si Asma kali-kali kan ada pada ngomong depan Nabi. Nah kemarin kan pada cerita begitu mulia ya, cerita masalah itu tadi, masalah ngomongin laki, ngomongin bin. Makanya dia mengharap si Asma tadi mudah-mudahan kan ada ngomong depan Nabi supaya Nabi nanti jelasin ya, dengan nasihatin. Faqala la'alla rijalan yaqul, mudah-mudahan laki-laki ini yang banyak berkata ma fa'ala bi ahli, apa yang diperkerjakan dengan bininya. Wa fa'ala imratan bi khabari ma fa'alat, la'alla imratan bi khabari fa'alat, maksudnya dia mudah-mudahan aja ntar perempuan wadon bareng aku, laki pada ngaku pernah ngomong gini-gini ya. Nah ternyata depan Nabi sempit semua, diem, nggak ada yang sukut tuh, sakut tuh semua, sukut, diem. Udah kan kemarin ketahuan si anu nyolaknya banget ngomong, nggak ada ngomong sama sekali. Depan Nabi ya pura-pura anu dah, pura-pura alim ya. Ayat apa kata Nabi? Fakultu ya Rasulullah, innahum la yaf'alun wa innahum la yaf'alna. Ini mereka nih laki-laki marah-marah kan ngomong mulu nih kerjaannya. Ngomong masalah apa? Rahasia bin. Yang wadon juga sama ini. Ada sama. Jadi antara laki perempuan sering apa? Membuka rahasia-rahasia dua belah pihak. Itu kata Asma bin Zaid. Ya, Nabi diam aja dah. Ya bisa mengadang aku. Nah, akhirnya kata Nabi, Nabi bersabda, la taf'alu mislu dzalik. Fa inna mislu dzalik mislu syaiton laqiya syaitona. Tawasaha anna wa nafyan dun. Maka kalau begitu jangan kamu laksanakan. Mau laki mau perempuan jangan suka ngomongin rahasia. Kenapa? Karena orang yang ngomongin begitu sama juga setan laki atau setan perempuan. Kemudian dia zina depan kita. Seolah kita diliatin, mau kamu begitu. Jadi orang yang suka ngomongin begitu dianggap setan laki dan setan perempuan. Yang dia berbuat zina, berbuat jima, kita ngeliatin. Kita mau ditonton Nabi itu, kata Nabi gitu ya. Jadi orang yang suka ngomong itu nggak baik. Karena tadi dijelaskan, termasuk manusia yang paling jahat di hari kiamat. Oleh karena itu kalau memang kita suka bohong, banyol, jangan sampai keliwat, jangan sampai kelancop. Kalau bapak kita ngantin baru ya, apa ganti bini dan misalnya kawin lagi terus ganti bini segala macam, udah jangan ngomongin. Mau enak mau kagak ya telan aja udah. Jangan diomongin apalagi omongin jelekannya ya. Tapi ngomong kebagusan juga jangan. Emang apa? Enggak. Bini gue mah enak berbuatan lu jangan. Enggak bagus. Wa huwa al-Baihaqi an Abi Al-Haytham annahu sallallahu qala asiba haramun
Nabi bersabda, siba itu adalah apa? Kata siba itu barang binatang buas. Jadi orang yang suka membicarakan masalah keluarga, iya masalah laki seperti itu terlalu haram, harus berdosa. Kita jangan selalu itu dianggap jangan buatan buas gitu. Yang ngomongin banyak ngomongin kejelekan, iya apa istri kita atau perempuan kita ngomongin kejelekan kita itu termasuk sibak namanya. Itu haram. Kalau haram berarti dosa ya. Jadi nggak boleh kita laksanakan, jangan. Alhamdulillah. Tambih. Inna ifsa'ar rajul sirra zawjatihi wal mar'atu sirra zawjiha an yazkura kulmina ma yaqbaluma min umuril istimta terhasil jima haram. Sesungguhnya kejahatan laki-laki yang ngomongin rahasia istrinya atau perempuan yang ngomongin rahasia suami bi anjaskara kulamin dan dia menyebutkan apa yang terjadi dan keduanya min umur istimta daripada masa kita baru istimta bersedap-sedap aja ya. Kalau sedap-sedap kan belum berarti belum apa? Belum PMP itu ya. Sedap-sedap kan artinya bertimbang nyium ya, megang-megang itu kan bersedap-sedap namanya. Kalau udah duhul mana udah jima ya kan? Itu ngomongnya itu kurang bagus. Iya, jangan disuka ngomongin itu. Kalau ngomongin masakannya enak bagaimana? Ya itu mah bagus ya. Masakan minuman enak banget. Iya. Tapi kalau jelengannya macam ngomongin kan? Iya. Juga masak. Kadang masak kan. Kalau udah sama sih udah. Kalau tidak kamu saya sering beli masakan. Hah? Saya sering beli masakan, saya beli mayu udah gitu. Belum makan itu. Mau capek gitu. Udah makan di luar. Tidak tahu orang Langga makan di pasar. Jadi ngomong-ngomongin masalah itu aja nggak bagus. Istimta baru bersedap-sedap. Udah sedap. Apalagi ngomongin masalah jima itu haram. Wa amma zikru mujarradi jima li ghairihi fa innahu makruh. Ya li ghairi faidatin fa innahu makruh. Adapun menyebut-nyebut semata-mata menyebut apa namanya masalah ya, tamat apa istimta yang nggak ada faedahnya itu haram. Kalau ada manfaatnya boleh ya. Kita mesen begini ya, kalau kamu nanti kawin ya kalau mau sebulan tuh paling nggak baca Fatihah ya enggak. Ya nasihatin itu mah ya kan. Ya jangan main tubruk aja misalnya enggak. Ya langsung baca Fatihah dulu, baca qulhu, baca anu. Itu enggak apa-apa itu mah. Karena ada manfaat. Hah? Iya, boleh baca Yasin nanti Ramadan. Ya Yasin udah sebab. Yasin. Jadi kalau kita ngomongin semata-mata untuk ada manfaatnya itu enggak apa itu mah, karena ada manfaatnya kita nasehatin ya enggak. Nah, kalau misalnya ya bini lagi repot, ya jangan dipaksa, apalagi dia siang capek segala macam, itu jangan. Kita harus tahu walaupun kita termasuk
hak kita ya enggak, tapi kita harus tahu. Kalau kita nasihat dari gimana itu enggak dosa ya, karena ada manfaat. Ya ngomong hak kita nggak bikin capek, gawe jeruk aja. Nah ini kan berarti nggak ada seimbang ya. Walaupun ada hak dan ada kewajiban ya. Aku jalan tuh, jangan dua pemain ya. Salah. Nah, iya apa hak. Kalau saya capek dua pemain. Kata pasti uji makruh, emang haram. Bisa. Ini termasuk yang untuk apa nih? Dulu kan kita lagi masih muda masuk angin teh ya. Iya ada anten baru aja juga di temu. Nah, iya, bertanya sidik engkol bertanya dah. Kalau jangan ingin temu lah doang. Itu diomongin dah ya enggak? Haram. Udah nginte, udah harus diomongin lagi. Gua kamu ngomong buatan Abu Bakar. Itu tuh haram, jangan. Ya, alhamdulillah sekarang mah. Karena nggak ada rumah, kalau mah dulu rumah bilik ya enggak? Iya. Kalau sekarang mah alhamdulillah ya. Lagi mau ngapain lagi teh? Kalau pelantong juga repot. Di HP guru. Oh di HP. Iya. Nah. Itulah hadirin sekalian beberapa hadis paslon biman ya hadis zaujain. Jadi intinya di dalam kita bergaul pada istri suami istri harus saling hormati ya, saling menutupi ya, saling menyayangi, jangan saling mengungkit kejelekan dan lain-lain ya. Kita masih bisa kalau kita masih suka, walaupun dia udah suka bekas milik kita, jangan diomongin ya, jangan. Mudah-mudahan ngerti ya enggak, hati-hati dan ngerti semua ya. Jadi terang yang muda-muda jangan sampai nanti ada hal-hal yang nggak baik diomongin, diceritain ini dosa. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.